Kecamatan Ikeneneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Jadi ini untuk meluruskan beberapa hal informasi mengenai nutrisi khususnya dari PT ATS ini Sampurna. Mungkin perlu cerita sedikit Mas Supri, kalau tadi juga ada pembicaraan aku gak belum gawe pupuk kimia, aku pengen organik. Satu sisi mungkin ya ada benernya, tapi sisi lain juga ada nggak pasnya. Karena ada beberapa ini kawan-kawan Guru Tani Channel dan semua petani ya. Ini kita di Guru Tani 75 Channel itu kita tidak minteri ya, tapi kita diskusi mengenai ilmu pertanian sederhana. Termasuk tadi ada pertanyaan dari Mbak ya, Bu Supri tadi juga, ada enggak obat tulas, ada enggak yang lain, apa dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau dari banyak sisi itu akibat ya, apa yang kita lakukan juga, terutama memang petani-petani kita tidak hati-hatian dalam berbudidaya. Saya sih di banyak tempat selalu ini kan, nanti tak kasih soft copy-nya, bisa tak kirim soft copy-nya. Ini dulu saya susun cuma sederhana banget, sebenarnya cuma 4 lembar. 4 lembar itu satu, kita mau budidaya apapun Mas Supri, milih khususnya kita tidak lepas dari cerita mengenai suplemen ya, yang gitu kan. Masalahnya kalau misalnya hari ini kita bicara cabai ya, cabainya kurang bagus, ini kok tak motot, ada yang kerdil, mungkin di istilah ada banyak saya bahas juga di tanaman-tanaman keras, misalnya durian, alpukat ini wis 3 tahun, tapi nggak motot-motot, stunting. Kita pakai istilah yang lagi keren di lapangan, stunting. Kalau anak-anak stunting kan isi burung anak toh. Lombok stunting ya. Kenapa? Nggak motor. Nah, masalahnya apa lagi? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita bahas ya. Nah, selalu kalau misalnya tanaman itu nggak baik, terus pertumbuhannya nggak baik, wah ini gara-gara apa nyebut merek ya, karena sudah hari ini gara-gara ponskanya, gara-gara mutiaranya, gara-gara pak taninya, gara-gara apa aja. Sebenarnya itu tidak serta-merta benar gitu. Karena ada 2 hal selalu kalau saya tanaman nggak baik itu selalu yang disalahkan pupuk. Iya benar Pak. Kalau obatnya nggak apa obatnya kurang larang. Nah ini kawan-kawan yang ada di perusahaan obat-obatan ini Mbak tadi. Tolong obatnya jangan larang-larang. Obatnya jangan larang-larang rapat tuh. Jadi kalau di ilmu kesuburan tanah Mbak, itu sebenarnya dibagi 2. Saya memudahkan itu, ada makanan untuk tanah, ada makanan untuk tanaman. Makanya makanan buat tanah itu Pak yang belum tahu. Nah, makanya kan tuh. Kita kan tahu Mas, makanan untuk tanaman. Tanaman. Ini nanti. Jadi kalau misalnya kita lihat di pupuk putihnya, tanah yang subur itu saya selalu biar nih kondisi di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponennya. 3 hal: sifat fisika tanah, kimia tanah, dan biologis. Nah, fisika tanah itu di belakang kita itu bisa nanti di belakang itu sudah bikin polutan tanah itu di baca, di rotari dan sebagainya. Ya tujuannya itu kan memperbaiki sifat fisiknya. Nah, yang kedua kimia tanah. Nah, ini yang sering lewat. Sering kali. Itu saya nggak lagi mau. Karena kita tidak memperhatikan kimia tanah. Nah, kalau biologi tanah itu gampangnya ya, di dalam tanah itu ada kehidupan mikroorganisme, mikroba lah bahasa mikroba.
barang goib lah. Barang goib. Iya, barang kok itu. Barang goib. Nah, idealnya memang tanah itu ya ketiga-tiganya itu bagus. Fisiknya bagus, kimia bagus, biologinya bagus. Saya sih lebih condongkan kalau yang fisika itu teman-teman petani sudah lakukan supaya tanah itu lemah, gembur, hanya mungkin beberapa metodenya saja yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Kalau saya ngomong Pak Didik, itu salah. Misalnya Pak Didik ngomong salah, loh, ngomong salah itu, ngomong buktinya bapak kita, orang tua saya juga petani, saudara juga petani. Buktinya dengan cara-cara yang dulu juga baik-baik saja. Ya kan, baik-baik saja. Itu ya panen. Malah kemudian ya. Tandur-tanduran. Tandur-tanduran. Dan ingat dulu itu tingkat persaingannya tidak seperti sekarang. Saya mungkin agak sedikit informasikan, misalnya dulu padi aja kan 7 bulan, 3 bulan belum sampai ini. Terus semua itu panen, dan akhirnya kita zaman Pak Harto, kemudian ini Korancah dulu, dan zaman Pak Harto bikinlah program intensifikasi sama agraritas. Salah satunya yaitu peningkatan produksi. Kenapa? Untuk mengimbangi jumlah penduduk Indonesia yang semakin dari pertama. Kita kalau nggak salah nomor 3 udah. Nomor 3 4 India, Cina, dan Indonesia. Jadi Populasi. lagunya Bang Haji dulu 150 juta itu saya berlaku. Sekarang kalau nggak salah data BPS itu sudah 280 juta. Iya. Alai loro loh, Mas. Nanti, Nggak zaman Bambai Dewi. nah, kata semakin banyak, makanya produksi itu juga dipadu di mana-mana teknologinya. Saya di Guru Tani Channel itu di PPATC sama partner itu coba berbagi hal-hal yang sederhana. Kebetulan saya sendiri Mas Supri yang rezeki saja dapat kesempatan berkunjung ke beberapa tempat gitu, ke Thailand, ke Malaysia, terus ada beberapa negara Eropa juga saya sempat ke sana, dan memang kita sangat ketinggalan. Tapi masalah itu disampaikan kan nggak perlu kata terlambat. Apa yang bisa kita kerjakan? Memang kalau negara-negara lain Indonesia memang atau Pak. Kalau nggak bisa mesin kabel Indonesia sih manual. Nah paling nggak, meskipun kita manual, cara-cara yang sederhana seperti informasi yang saya sampaikan ini kan sebenarnya ilmu yang sangat basic. Saya juga pernah di beberapa kesempatan dibully, apa itu cerita apa? Kalau orang pertanian pintar kan itu cerita sederhana, tapi di banyak petani kita itu masih mengabaikan hal-hal yang saya sampaikan ini. Tadi kan udah fisika, kimia, biologi. Saya mau condong yang paling detailkan ini yang mengenai kimia tanah. Kimia tanah itu yang paling mudah untuk mendeteksi kesuburan tanah. Tanah itu sehat apa enggak dan sebagainya. Salah satunya ya dengan melakukan pengecekan pH tanah. Bukan ngerti ya Pak ya. Masuk apa wis pernah, nanti kita cek. Belum tahu. Mumpung ini Belum tahu. Iya Pak, cek Pak. kita cek pH-nya itu berapa. Belum banget ya. Aslinya ki nek zaman biyen mandur kan enek waktu nenek mongsone. Saiki kan enggak enek selangi. Jagung sarang sajine Pak. Tanah kan enggak istirahat. Aslinya paling karena buruk ketanduran iso teko ngono ya Pak. Paling ngono paling. Jadi karena ketergesa-gesaan, mau bahasa Jawa, terburu-buru itu yang menyebabkan kita hari ini di banyak tanaman itu mengalami banyak masalah. Iya benar Pak. Ya ngono ya. Nah, saya cuma cerita yang sederhana aja. Kenapa pH ini penting? Saya banyak kesempatan sampaikan pH itu Mas Supri itu lagi fardu ain.
fardu ain dan nggak ada udur syar'i sebenarnya. Masih ngomong salah. Karena ya bahaya gitu. Awas Pak, jadi idealnya kita sebelum bertani itu hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan itu dicek ya. Selama ini nggak tahu ngerti Pak bangun. Sementing pakai nanti nanti mulu. Dicek ya. Ini penting. Ini nanti kalau misalnya ini Mas Wahyu nanti bisa sholat juga. Zaman saya gitu kalau zaman biar ketinggalan kancane. Iya Pak. Heeh. Datang tane istirahat lumayan itu PP lah kayak ini ki coba Nggih. kan ketinggalan kancane. Ketinggalan tapi akhirnya di kemudian hari masalahnya nambah dan ngurusi masalah-masalah tanah itu pada akhirnya itu yang menyebabkan banyak petani kena diongkos. iya benar Pak, benar betul. Benar. Cerita ya kamu kan Guru Tani 75 channel ini dan PT SIG nomor 46. Jadi ini kondisi ideal ya. Jadi panjenengan bisa praktekkan maupun enggak tergantung jenengan piyambak. Jadi paling enggak petani itu